Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Nuridayati Puspitasari dari SMP Negeri 2 Limpung. Bapak Ibu, izinkan saya memaparkan laporan best practice dengan judul Kitchen Preparation, Solusi Praktikum IPA di Rumah. Bagian pertama, pendahuluan. Di masa pandemi COVID-19 ini, tentu kegiatan belajar mengajar sangat terganggu. Perubahan besar-besaran pun terjadi. Yang awalnya kita melakukan pembelajaran di sekolah melalui tatap muka, sedangkan sekarang terjadi perubahan yaitu pembelajaran menjadi jarak jauh tanpa tatap muka dan tentunya dengan menggunakan teknologi yang ada. Nah, tentunya ini memiliki kendala tersendiri bagi kita elemen pendidikan. Nah, gangguan pada kegiatan belajar mengajar ini tentu berpengaruh dengan penurunan kualitas kemampuan keterampilan siswa. Kalau boleh jujur, tentu bukan hanya keterampilan siswa, bahkan pengetahuan pun pasti menurun. Nah, pada masa ini, guru ditantang untuk melakukan perencanaan, persiapan, kegiatan, dan penilaian kegiatan belajar siswa yang sesuai. Berdasarkan pengalaman saya sebagai guru IPA di kelas 7, siswa pada kegiatan tatap muka itu sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan praktikum. Namun di masa ini sangat terkendala sekali. Nah, tentu kualitas kemampuan keterampilan siswa pun terganggu pada masa ini. Menjawab tantangan tersebut, tentu saya melakukan inovasi praktikum yang dapat dilakukan oleh siswa di rumah, yaitu dengan metode kitchen preparation. Nah, metode kitchen preparation ini adalah metode yang menggunakan alat-alat yang ada di rumah, sehingga siswa dapat melakukan praktikum sendiri di rumah dengan alat yang seadanya. Sehingga rumusan masalah yang dapat saya tarik pada best practice ini, yang pertama adalah bagaimana cara pelaksanaan praktikum IPA di masa pandemi, dan yang kedua, apakah penerapan metode kitchen preparation berdampak pada keterampilan proses sains siswa di masa pandemi. Tinjauan pustaka, yang pertama adalah praktikum IPA. Praktikum adalah kegiatan yang mendukung pembelajaran dalam pembentukan dan peningkatan penguasaan konsep. Nah, pada mata pelajaran IPA, tentu pengetahuan dan keterampilan tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi, sehingga praktikum di sini seakan-akan hukumnya wajib bagi mata pelajaran IPA. Nah, menurut Hodgson tahun 1996, praktikum sama dengan pengalaman nyata. Praktikum ini diperlukan agar siswa memiliki pengalaman nyata dan mengurangi terjadinya miskonsepsi pada siswa. Yang kedua, kitchen preparation. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kitchen preparation ini memanfaatkan alat dan bahan yang ada di rumah. Jadi, siswa dapat menggunakan alat-alat yang ada di rumah saja untuk melakukan praktikum. Tentu tidak semua praktikum dapat menggunakan metode ini, tapi sedikit banyak pada materi kelas 7 itu bisa digunakan dengan metode kitchen preparation. Yang ketiga, pembelajaran di masa pandemi. Nah, masa pandemi ini kita tahu merombak total kegiatan pembelajaran yang awalnya tatap muka langsung berubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Ini menurut riset dari Bawong tahun 2020 sudah melakukan riset tentang perombakan kegiatan pembelajaran ini. Hampir di semua belahan dunia ini ada perubahan kegiatan pembelajaran. Kemudian pembahasan. Nah, pada bagian pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah saya simpulkan tadi di awal, maka pembahasan ini juga saya bagi menjadi dua, yaitu kegiatan praktikum menggunakan metode kitchen preparation, dan yang kedua dampak praktikum metode kitchen preparation terhadap keterampilan proses sains siswa di masa pandemi. Untuk yang pertama, kegiatan praktikum menggunakan metode kitchen preparation. Kita tahu bahwa metode kitchen preparation ini menggunakan alat yang seadanya yang ada di rumah. Nah, kegiatan praktikum menggunakan metode kitchen preparation dilakukan dengan beberapa tahapan. Pada tahap persiapan, ini guru diminta atau melakukan uji coba terlebih dahulu terhadap praktikum yang akan dilakukan oleh siswa. Bisa juga guru membuat video panduan praktikum bagi siswa dan diunggah melalui platform YouTube. Nah, pembuatan lembar kerja itu juga disesuaikan dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan dialami oleh siswa. Misalnya alat apa saja yang tersedia di rumah siswa, itu juga guru harus mempersiapkannya. Kemudian lembar kerja siswa, panduan praktikum, dan video pendamping praktikum nantinya dikirimkan kepada siswa melalui platform Google Classroom. Nah, di SMP 2 ini, setiap guru diwajibkan untuk memiliki Google Classroom untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Kemudian siswa diminta untuk mempelajari bahan yang sudah dikirimkan, lembar kerja, panduan praktikum, dan video pendamping tersebut. Kemudian, jika ada yang belum paham dengan panduan tersebut, boleh ditanyakan kepada guru melalui diskusi. Nah, setelah diskusi, siswa dipersilahkan untuk melakukan praktikum
sesuai dengan panduan yang ada. Nah, di sini siswa diberi waktu selama 1 minggu untuk melakukan kegiatan praktikum sampai dengan pelaporan. Nah, ini adalah contoh dari panduan yang saya upload di Google Classroom. Nah, yang saya angkat ini adalah praktikum asam basa menggunakan indikator alami, yaitu dengan menggunakan kunyit. Di situ ada langkah-langkah pengerjaannya, kemudian ada lembar panduan praktikum dan video pendamping atau contoh dalam melakukan praktikum menggunakan kitchen preparation pada materi asam basa menggunakan indikator alami. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu dampak praktikum metode kitchen preparation terhadap keterampilan proses sains siswa. Nah, meskipun di masa pandemi dan menggunakan metode kitchen preparation, praktikum itu identik dengan keterampilan proses sains. Berarti kita juga harus tahu apakah praktikum dengan metode kitchen preparation ini juga berpengaruh atau berdampak terhadap keterampilan proses sains siswa. Nah, kemampuan keterampilan siswa yang dinilai selama pelaksanaan kegiatan praktikum itu kan meliputi keterampilan merencanakan, mengajukan pertanyaan, menggunakan alat dan bahan, mengamati, mengelompokkan, mengumpulkan, dan mengolah data, menyimpulkan, dan yang terakhir adalah mengomunikasikan. Pada metode praktikum dengan metode kitchen preparation ini, siswa juga melakukan hal-hal tersebut. Yang pertama adalah merencanakan dan menggunakan alat bahan. Siswa merencanakan dan menggunakan alat bahan yang ada di rumah dan yang sesuai dengan panduan praktikum dengan metode kitchen preparation. Nah, pada praktikum asam basa yang saya angkat ini, misalnya ketika di lab kita kan menggunakan pipet untuk meneteskan larutan. Nah, ketika menggunakan metode kitchen preparation ini, saya menggantikan pipet dengan menggunakan sedotan. Nah, untuk cara penggunaannya sudah ada di video panduan yang saya buat. Kemudian, ketika tidak ada cawan Petri atau plat tetes, maka siswa menggunakan piring atau tempat makan yang permukaannya datar. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengamati dan mengelompokkan. Nah, kegiatan pengamatan ini memungkinkan siswa untuk menggunakan panca inderanya. Tidak terkecuali, meskipun dengan menggunakan metode kitchen preparation ini, siswa juga diminta untuk mengamati. Kalau pada praktikum asam basa, ini siswa diminta untuk mengamati perubahan warna yang terjadi pada air kunyit. Itu. Jadi siswa benar-benar harus jeli membedakan perubahan warna yang terjadi. Kan setelah siswa mengamati perubahan warna yang terjadi, maka siswa setelah itu akan diminta untuk mengelompokkan mana yang termasuk larutan asam dan mana yang termasuk larutan basa melalui indikator perubahan warna tersebut. Yang ketiga yaitu mengumpulkan dan mengolah data. Nah, mengumpulkan dan mengolah data di sini siswa diminta untuk membahas apa yang ia amati dan apa yang sudah dia kelompokkan. Seperti saat praktikum di sekolahan, jadi guru melalui video pendampingan dan melalui lembar kerja siswa sudah dipandu bagaimana cara mengumpulkan dan mengolah data. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu tahap menyimpulkan. Pada metode praktikum dengan metode kitchen preparation ini, siswa juga diminta untuk menyimpulkan sendiri dengan menyesuaikannya dengan tujuan praktikum di awal. Jadi antara simpulan dan tujuan praktikum juga harus disesuaikan oleh siswa. Di sini juga sudah dipandu oleh guru melalui video panduan yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah mengomunikasikan. Nah, perbedaan antara ketika tatap muka dengan praktikum pembelajaran jarak jauh dengan metode kitchen preparation ini adalah pada tahap mengomunikasikan. Pada pembelajaran jarak jauh, ini siswa diminta mengomunikasikan laporan praktikumnya dengan menggunakan laporan praktikum tertulis menggunakan tangan, kemudian difoto dan diunggah di Google Classroom. Selain itu juga ada beberapa siswa yang diminta untuk membuat video pemaparan laporan praktikum, kegiatan praktikum. Seperti itu. Perbedaannya di situ. Kemudian, untuk keunggulan dan kendala pada metode kitchen preparation, penerapan praktikum menggunakan metode kitchen preparation. Yang pertama, keunggulan yang pertama dari praktikum menggunakan metode kitchen preparation yaitu siswa tetap bisa melakukan praktikum meski belajar dari rumah atau meski pembelajaran jarak jauh. Tentunya dengan menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah. Yang kedua, dapat mengembangkan keterampilan proses sains. Seperti yang ada di pembahasan tadi, ternyata praktikum dengan metode kitchen preparation juga dapat mengembangkan keterampilan proses sains siswa.
Yang ketiga, siswa dilatih menulis dan berpikir tingkat tinggi. Maksudnya dilatih menulis ini adalah siswa diminta untuk melakukan atau membuat laporan praktikum dengan tertulis dan berpikir tingkat tinggi karena pada lembar kerja siswa sudah disediakan pertanyaan-pertanyaan yang memicu siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Yang kedua adalah kendala. Yang pertama, tidak terjadi kolaborasi dengan temannya karena memang pembelajaran jarak jauh ini diminta untuk jaga jarak seperti itu. Kemudian yang kedua, praktikum yang dilakukan siswa kurang akurat. Mengapa kurang akurat? Karena memang alat dan bahan yang digunakan itu seadanya yang ada di rumah. Tapi hal ini tidak mengurangi kreativitas siswa. Seperti itu. Simulan. Ya, yang pertama, metode kitchen preparation dapat diterapkan sebagai solusi praktikum IPA di masa pandemi. Dan yang kedua, metode kitchen preparation tetap dapat meningkatkan kemampuan keterampilan sains siswa. Ya, sekian pemaparan laporan best practice dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.